Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana kita siang hari ini akan melanjutkan bahasan bab yang ke-28. Bab yang ke-28, silaturahim menambah umur. Hadis yang ke-56 halaman 78. Hadis yang ke-56, ya, hadis yang ke-56 halaman 78. Silaturahim menambah umur. Setiap kita semuanya pengen panjang umur, betul jemaah? Ada yang di sini pengen umurnya pendek? Enggak ada ya. Rata-rata kita itu pengen umurnya panjang. Sehingga berbagai macam cara dilakukan oleh seseorang agar mendapatkan umur yang panjang. Mulai dari olahraga biar badannya sehat, biar umurnya panjang. Kemudian minum vitamin. Makanya pun 4 sehat, 5 kenyang. Biar apa? Biar umurnya itu bertambah. Bahkan kalau seandainya ada obat, tablet penambah umur, itu saya yakin paling laris ya Ma. Kenapa? Nambah umur. Ya, tapi itu enggak ada. Nah, di dalam hadis ini Rasul mengabarkan kepada kita bahwa ada suatu amalan yang bisa menjadikan umurnya itu bertambah. Menjadikan seorang umurnya apa? Bertambah. Bahkan amalan yang dilakukan ini bukan cuma umurnya bertambah, tetapi juga rizkinya tambah. Maknanya umurnya panjang dan rezekinya lapang. Amalan apa itu? Amalan menyambung silaturahim. Kita lihat hadisnya. Disebutkan akhbarani Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Telah mengabarkan kepada kami, katanya Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepada kami Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, rizkinya dilapangkan dan dipanjangkan umurnya,
falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya setiap kita pengen umurnya panjang dan rizkinya lapang. Dan ini urusan dunia. Tentang umur yang panjang, kemudian rizki yang lapang, ini adalah amalan atau keuntungan dunia. Keuntungan apa? Dunia. Ya. Dari sini kita melihat bahwa amalan ibadah, suatu amal soleh, itu keuntungannya bukan cuma nanti di hari kiamat doang. Bukan cuma balasannya itu nanti hari kiamat saja. Ya. Tetapi juga dari amal soleh itu ada keuntungan duniawi. Bukan cuma mendapatkan keuntungan ukhrawi. Bukan cuma mendapatkan keuntungan ukhrawi saja, tetapi suatu amal soleh bisa mendatangkan keuntungan untuk dalam urusan dunianya. Kalau urusan ukhrawi gimana? Contoh, amal soleh biar apa? Biar nanti di alam kuburnya diringankan apa? Ya, dimudahkan di alam kubur, diringankan siksanya. Di hari kiamat nanti diampuni dosa-dosanya, kemudian dimudahkan hisabnya, dimudahkan ketika melewati sirat. Ini adalah keuntungan akhirat. Tapi kan kita belum lihat di dunia. Kita belum merasakan di dunia. Karena ini kejadian-kejadian tersebut itu adalah keuntungan dari amal ibadah, amal soleh yang akan didapatkan nanti. Kapan? Setelah meninggal dunia. Adapun kita hidup di dunia, tentunya kita pengen mendapatkan sesuatu keuntungan dunia. Bukan cuma di akhirat aja, tetapi karena kita di dunia pengen mendapatkan keuntungan. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa amal ibadah itu keuntungannya juga bukan hanya di akhirat, bukan hanya di akhirat saja, tetapi juga di dunia. Seorang yang melakukan amal kebaikan juga dapat untung juga di dunia, juga mendatangkan apa? Keuntungan. Apa itu? Umurnya panjang dan rizkinya lapang, rezekinya mudah dan umurnya dipanjangkan. Ini kan dunia. Orang karena fitrahnya manusia itu pengen umurnya panjang. Kecuali itu yang fitrahnya sudah apa? Ya, sudah sakit. Sehingga ketika ada suatu masalah langsung apa? Langsung ya bunuh diri dengan kendat. Apa kendat? Gantung diri. Ada yang minum apa? Minum racun, ada yang macam-macam, ya, ada yang menabrakkan diri di rel kereta, macam-macam. Tetapi umumnya manusia memiliki fitrah pengen umurnya panjang dan rezekinya itu lapang, gampang rezekinya. Ya. Ini manfaat dunia. Ya. Kenapa Rasul mengabarkan dalam hadis ini tentang amalan-amalan atau amalan ibadah juga bisa mendatangkan keuntungan dunia sebelum nanti di hari kiamat? Karena ini sebagai apa? Sebagai penyemangat, sebagai penggerak, dan juga sebagai apa? Sebagai motivasi. Sebagai motivasi, penyemangat dan penggerak amal saleh. Maknanya begitu. Karena kalau dikabarkan hanya cuman balasan akhirat, kita belum melihat di dunia. Belum bisa dirasakan. Belum disaksikan, belum bisa dilihat. Ya. Tetapi kalau amalan yang mendatangkan keuntungan di dunia, ini langsung ya mendatangkan apa? Mendatangkan manfaat dan juga langsung bisa dirasakan. Ya.
dampaknya itu ada. Ya. Nah, disinilah Rasul mengabarkan demikian, bahwa ada amal soleh yang keuntungannya bukan cuma di akhirat saja, tetapi juga di dunia didapatkan. Apa itu? Dengan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya. Rasul bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen apanya? Rizkinya dimudahkan, dilapangkan, usahanya gampang, kemudian umurnya dipanjangkan, maka menyambung silaturahim. Apa boleh berarti kita beramal untuk mengharapkan dunia? Boleh. Tetapi ingat, bukan tujuan dari amal soleh itu, tujuan utamanya dunia, bukan. Adapun keuntungan dunia itu hanya ngikut. Jadi harus kita ingat, ketika kita ingin mendapatkan pahala dari amal soleh kita, maka kita yang pertama, tujuan yang utama adalah kita mengharapkan pahala, keselamatan, baik di dunia dan di akhirat. Bukan sebagai tujuan yang pertama agar mendapatkan dunia. Ini sebagai kabar bahwa amal ibadah itu bukan cuma keuntungannya di akhirat, di dunia juga dapat. Tapi jangan sampai ibadah kita cuman tujuannya hanya dunia, targetnya dunia, tujuannya dunia. Jangan, nanti nggak dapat pahala. Tapi kalau itu sebagai pengikut, nggak masalah. Seperti silaturahim, saya silaturahim niatnya bukan karena pengen rizkinya lancar, tetapi karena memang ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya. Dan saya juga pengen kalau umurnya panjang, pengen rezekinya lapang. Bukan tujuan utamanya mencari dunia. Sebagaimana ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul SAW bersabda, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu sabalahu qalaha thalathan. Rasul mengucapkan tadi itu diulang sampai 3 kali. Apa artinya? Barang siapa yang membunuh pasukan di medan peperangan dalam jihad, membunuh, dia berperang, kemudian saling menyerang, kemudian dia mampu membunuh musuhnya, maka bagi dia mendapatkan barang-barang yang dikenakan yang terbunuh. Misalnya musuh itu pakainya baju besi, bawa pedang, bawa kendaraan. Kalau dia kalah, maka orang yang mengalahkan dia berhak mendapatkan pedangnya, berhak mendapatkan baju perangnya, dan juga berhak mendapatkan kendaraannya. Tetapi tujuannya bukan itu dalam berjihad. Apa tujuannya? Tujuannya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Rasulnya, kemudian mendapatkan keutamaan dunia dari harta rampasan perang tadi, itu sebagai pengikut aja, bukan tujuan yang pertama. Sebagaimana seorang yang silaturahim tujuannya agar ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, tetapi ternyata Allah kasih bonus juga di dunia. Allah kasih bonus juga di dunia. Dengan apa? Dengan diberikan, dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Kemudian yang kedua dari hadis ini, hadis yang ke-56, menetapkan bahwa amalan itu akan mendatangkan balasan. Amalan itu akan mendatangkan balasan. Ada sebab dan musabab. Ada sebab dan ada yang didapatkan dari dia melakukan sebabnya. Dengan apa? Kayak tadi, pengen rizkinya lancar, sambung silaturahim.
Mungkin nanti ada yang ngomong, Ustadz saya sudah silaturahim rajin Ustadz, kok saya utangnya masih banyak belum lunas-lunas Ustadz. Maka kita jawab bahwa kemudahan rezeki itu bukan cuman dilihat dari dari lahiriahnya saja. Contoh dari sebab lahiriahnya yang nampak, orang pengen lancar usahanya, yo kerja, yo berdagang, kemudian jualannya yang benar, yang maksimal, pelayanannya menyenangkan, pelayanannya memberikan yang terbaik. Ini adalah sebab lahiriahnya. Ada sebab-sebab yang tidak nampak, sebab-sebab secara syar'inya. Apa itu? Di antaranya doa. Doa enggak nampak. Kemudian juga dari Dari sisi amal kebaikannya, dari menyambung silaturahim. Ya, dari menyambung silaturahim, sehingga dari dua ini bisa mendatangkan kemudahan. Jadi jangan langsung saya sudah menyambung silaturahim kok rizkinya seperti ini. Mungkin enggak sebab lahiriahnya sudah maksimal. Ya, dimaksimalkan usaha yang nampak, yang lahiriahnya, kemudian melakukan amalan yang mendatangkan kemudahan rezeki juga. Apa itu? Dengan berbuat kebaikan, yaitu dengan silaturahim. Ya, yaitu juga dengan silaturahim. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Surat apa? Al-A'raf ayat 96. Bahwa suatu kebaikan, amal soleh itu juga diantara sebab yang tidak nampak untuk mendatangkan rezeki. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya suatu penduduk kampung mereka beriman, lihat iman. Iman ini berkaitan dengan apa? Dengan akhirat. Wattaqau, kemudian bertakwa, melakukan amalan yang lahir dari iman. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh aku bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu keberkahan dari mana? Minas sama'i wal ard. Dari atas langit dan juga di bumi. Bagaimana dari langit? Turun hujan. Ya, itu diantaranya. Ya, hujan itu rezeki. Coba kalau nggak hujan-hujan. Ya. Maka Allah kaitkan dengan turunnya hujan tentang rezeki di dunia, dikaitkan dengan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa. Kemudian wal ardi, kemudian dia mendapatkan pahala dunia juga. Di bumi dia dapatkan keberkahan. Usahanya gampang. Ya. Kemudian rizkinya lapang. Masalahnya gampang diselesaikan. Ya, jualannya mudah, usahanya gampang, ya. Ada orang jualan ini ganti, jualan itu ganti, jualan yang ini ganti. 1 tahun itu sampai 12 kali ganti jualan. Ya. Ada orang yang baru jualan, baru sebulan sudah ramai, ada. Ya. Maka sebab-sebab ini kita usahakan untuk mendapatkan secara lahiriah, kemudian secara yang tidak nampak, secara maknawinya atau secara syar'inya adalah dengan kita melaksanakan amalan yang Allah perintahkan. Ya. Bahkan ada orang yang usahanya kayaknya gampang banget. Ya. Kok usaha begitu enak banget? Kita ngikutin, nggak sama. Kita ikutin kayak dia, oh ternyata kok beda ya. Ya. Itu tadi, ya, Allah yang membagi. Maka untuk kita mendapatkan kebaikan,
ya, kita gunakan kesempatan untuk apa? Mengamalkan amalan yang Allah perintahkan. Ya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, seorang karyawan, ya, bagaimana cara mendatangkan apa? Ya, keridhaan dari majikan, tentunya dia akan bekerja dengan baik. Datang tepat waktu, kerjanya amanah, kerjanya serius, ya, nggak main-main. Kalau diperintahkan apa, segera tugas-tugas diselesaikan dengan baik, nggak pernah bantah, maka majikan senang. Maka majikan apa? Senang ketika minta sesuatu, ya, maka dimudahkan. Kenapa? Tahu kerjanya. Ya. Sebagaimana di dalam amalan ini kita ingin mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, maka kita laksanakan perintahnya. Kita amalkan perintahnya. Maka dalam hadis ini Rasul mengkabarkan bahwa ada kaitan antara suksesnya usaha di dunia, ada kaitan dengan ketakwaan dan kesolehan. Mungkin ada orang yang dia diberikan kemudahan dalam rizkinya, tapi dalam apa? Dalam ketaatan jauh. Itu belum tentu sebagai kebaikan. Ya. Jangankan yang nggak taat, ya, ada orang yang nggak beriman saja Allah kasih dunia, ya, tapi itu belum tentu sebagai kebaikan. Ya. Kenapa? Kalau orang yang nggak beriman Allah berikan balasannya di dunia, mungkin dia baik, kemudian Allah balas dengan kebaikan di dunia, usahanya lancar, tapi di hari kiamat nggak dapat apa-apa. Ini kan bonus di dunia, ini kan bonus di dunia. Maka ada kaitan yang sangat erat antara amal ibadah kita dengan kesuksesan. Ya, dengan apa? Kesuksesan. Bukan cuma dari yang lahiriah saja kita amalkan, tetapi juga sebab-sebab syar'inya yang Allah perintahkan. Makanya tadi Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah kaitan antara iman dan takwa dengan berkahnya apa? Keberkahan dari langit, diturunkan rizki dari langit dan yang ada di bumi. Kemudian faidah yang ketiga, dibolehkan kita berdoa untuk meminta umur dipanjangkan, boleh. Ya, boleh kita itu minta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan. Tapi jangan panjangnya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu tinggal orang-orang yang gak beriman. Ya, jangan sampai doanya, ya Allah panjangkanlah umur saya. Itu terus doanya. Itu khawatir dikabulkan kayak iblis. Iblis itu kan apa? Umurnya itu sampai apa? Sampai hari kiamat. Ya. Maka kita ya bukan cuman panjang umur, tetapi juga diberikan kemudahan dalam memanfaatkan umur. Kalau cuman panjang doang, iblis kurang apa? Sampai hari kiamat. Ya, tetapi nggak manfaat umurnya yang panjang. Naam. Maka boleh kita apa? Kita meminta berdoa agar umur dipanjangkan. Bahkan Rasul pernah mendoakan Anas bin Malik. Yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik pernah didoakan oleh Nabi. Jadi ceritanya Anas bin Malik ini seorang pemuda yang ketika Rasul datang ke Madinah umurnya masih sekitar 10 tahun. Sakit-sakitan pokoknya. Sampai orang tuanya itu sudah angkat tangan. Angkat tangan itu ya maknanya itu pasrah. Karena sudah sering sakit mulu ini Anas bin Malik. Ketika Rasul datang, kemudian dibawalah Anas bin Malik yang ketika itu umur 10 tahun kepada Nabi. Kemudian ibunya pun mengkabarkan tentang kondisi Anas bin Malik. Kemudian Rasul mendoakan sambil mengusap Anas bin Malik. Apa doanya Nabi? Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, mudahkanlah dia di dalam hartanya.
jadikanlah dia orang kaya, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, kemudian anak keturunannya, wa atil umrahu, kemudian panjangkan umurnya, waghfir dzanbahu, dan ampunilah dosa-dosanya. Ini doanya Nabi untuk Anas bin Malik. Apa tadi? Pertama, Rasul meminta agar diberikan kekayaan. Ya. Kira-kira kalau doanya Nabi gimana? Makbul nggak? Mujarab nggak? Mujarab jemaah. Ternyata Anas bin Malik, ya, setelah Rasul wafat, termasuk kaum Ansor orang yang terkaya. Di antara orang yang terkaya, orang-orang kaya di Madinah itu termasuk Anas bin Malik. Karena pernah didoakan dulu waktu umur 10 tahun. Kemudian Rasul juga mendoakan wa aktsir waladahu, dan perbanyaklah dan perbanyakkan apa? Dan dibanyakkan dengan apa? Dengan keturunannya. Ya Allah, banyakkanlah keturunannya. Anas bin Malik ketika meninggal dunia itu anak keturunannya, jadi anaknya, cucunya itu sekitar 124 orang. Itu sebelum beliau wafat. Ya. Anak cucunya berapa? 124. Orang sekarang baru cucunya berapa? Baru cucunya 5 aja udah tua-tua. Ya, baru 5. Apalagi udah 10, wah sudah umur apa? Ya, sudah umur lanjut semuanya. Baru 10. Anas Malik anak dan cucunya itu ketika beliau meninggal 124. Memang istrinya berapa Ustadz? Wah, saya belum ngelihat ke sana ini. Ya. Nggak tahu tuh ya istrinya berapa. Tapi disebutkan demikian, anak keturunan 124. Berkah doanya Nabi. Ya, wa aktsir waladahu, dan perbanyakkan anak keturunannya. Enggak cuma sampai di situ, wa atil umrahu. Rasul mendoa, ya Allah panjangkan umurnya Anas bin Malik tadi yang sakit-sakitan. Ternyata dia ya umurnya panjang. Yang tadinya ketika umur 10 tahun orang tuanya sudah angkat tangan, sudah nyerah, ternyata sehat jemaah. Dan beliau umurnya itu meninggal sampai umurnya 100 tahun. Ya. 100 tahun. Ya, lebih dikit. Ya. Bayangkan jemaah. Makanya termasuk beliau ini sahabat Rasul, termasuk sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Ya. Karena mengalami dulu sama Rasul. Umurnya panjang. Ya, luar biasa. Kemudian waghfir dzanbahu, dan ampunilah dosa-dosanya. Ini doanya Rasul. Ya. Dan dia menjadi orang yang kaya. Ya. Bahkan diceritakan tentang apa kekayaan Anas bin Malik. Beliau ini punya kebun kurma. Kebun kurma. Buah kurma itu panennya umumnya itu setahun sekali. Panen. Setahun sekali di musim haji. Itu rata-rata ya kebun-kebun kurma itu panen setahun sekali. Khusus kebunnya Anas bin Malik setahun panennya 2 kali. Ya. Wah, kalau ada orang begini gimana hari ini? Wah, langsung ya. Langsung apa? Langsung dimintai keberkahannya kan. Ya, 2 kali dalam setahun. Makanya beliau menjadi orang yang kaya. Naam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang selanjutnya hadis 56. Dibolehkan juga agar kita menjadi orang kaya. Karena memang fitrah manusia itu apa? Pengen kaya. Makanya Rasul memberikan iming-iming dengan amalan biar rizkinya dilapangkan. Karena memang fitrahnya manusia senang dengan kekayaan. Ya. Mau itu orang tua, mau itu anak muda, mau itu pejabat, mau itu itu rakyat, mau itu jamaah, mau itu ustadz sekalipun, sama pengen apa? Pengen kaya. Karena fitrah manusia pengen kaya. Dan dibolehkan. Yang penting apa? Yang penting cara nyarinya. Yang penting cara mencari kekayaannya. Ya. Jangan cuman pengen kaya tapi nggak peduli cara nyarinya. Ah, yang penting saya untung.
Ya, nggak peduli tentang halal dan haram. Zaman sekarang nyari yang haram aja susah. Nyari yang haram aja susah, repot begini. Berarti pengennya apa? Pengennya menerjang yang diharamkan. Ya. Udahlah, kalau di pasar nggak usah ngomong halal haram. Kalau mau ngomong halal haram di masjid aja sono. Halal haram itu nggak cuma di masjid, di pasar, di tempat usaha, di kerjaan, ya. Bukan cuma di pasar. Jadi boleh orang itu kaya, tetapi ingat cara nyarinya yang benar begitu. Ya, cara nyarinya yang benar. Jangan cuma pengen kaya doang tapi nggak peduli. Kenapa? Karena kekayaan ini akan ditanya nanti pada hari kiamat. Makanya Rasul mengatakan ada 4 yang akan nanti ditanyakan pada hari kiamat. Di antaranya kata Nabi SAW, an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqoh. Tentang harta dari mana engkau dapatkan. Dengan cara apa engkau mendapatkan harta itu. Akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Maka boleh kaya, tapi ingat, perhatikan cara mencarinya dan perhatikan keluarnya untuk apa. Ya, nggak masalah jadi orang kaya. Ya, tetapi harus kita ketahui ya mencari dengan cara yang benar. Naam, ini hadis yang ke-56. Terus bagaimana tentang makna dari panjang umurnya dan dilapangkan rizkinya? Kita lanjut hadis yang ke-57.